teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Ceritaku kali ini berjudul Jin Berwujud Binatang. Cerita ini dari temanku Suryo. Malam itu pukul 2:30. Aku terbangun dari tidur. Biasa, sesak ingin buang air kecil. Perlahan aku berdiri, berjalan dengan mata yang masih sayup-sayup setengah melek. Oh iya, kamar mandi rumahku ada 2, di dalam dan di luar. Dan kebetulan yang di dalam lagi renovasi karena baknya bocor. Jadi aku pakai kamar mandi yang di luar. Awalnya di dalam kamar mandi tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba aku mencoba menoleh ke atas ke jendela angin-angin. Kalian pasti tahu kan? Biasanya kalau di kamar mandi ada jendela untuk angin-angin yang ukurannya agak kecil. Kalau di tempat kalian, entah apa namanya. Jendelaku itu tidak ada kacanya, jadi plong gitu, hanya kusen kayunya saja. Saat aku menoleh ke jendela itu, aku terkejut sampai badanku terbanting ke tembok. Ya, saking kagetnya. Aku lihat ada seekor ular sebesar ibu jari orang dewasa di jendela tersebut. Aku bingung, entah dari mana datangnya. Rumahku termasuk perkotaan. Jendelaku hampir 2 meter. Gimana bisa dia berada di atas jendela? Tanyaku dalam hati. Sontak saja aku berlari membangunkan kedua orang tuaku. Saat itu almarhum ayahku masih ada. Aku paksa mereka melihat ular itu, karena aku merasa aneh dan kejadian seperti itu baru kali itu terjadi. Sesampainya di kamar mandi, aku memberitahukan posisi ular tersebut yang tetap pada posisinya setengah meringkuk. Anehnya, kedua orang tuaku tidak melihatnya. Padahal sangat jelas dan dekat terlihat ularnya. Bahkan aku sampai menunjukkan dengan telunjukku. Ini loh pak, itu loh mak, ularnya, kata orang tuaku. Mana nggak ada kok ular, wong cuma kusen kosong gitu. Lalu saking keselnya, aku coba mencari kayu lidi kecil yang agak panjang. Nih pak, mak, kalau nggak percaya, aku colek pakai lidi ya. Ini loh, kelihatan kan? Kata orang tuaku. Mana lo, gak ada. Apa yang kamu angkat cuma lidinya aja yang naik turun. Naik turunin dari tadi gak ada ularnya. Dasar bocah gendeng, kata bapakku. Lalu mereka kembali masuk dan tidur lagi. Aku tetap masih berdiri di luar pintu kamar mandi itu. Entahlah apa yang terjadi semua ini, pikirku. Kenapa orang tuaku tidak bisa melihat ular itu? Bahkan sangat dekat jelas. Kenapa hanya aku yang bisa lihat? Walau alam, yang tadinya mataku setengah melek, jadi belok gara-gara lihat tuh ular. Lalu aku kembali ke dalam meninggalkan ular itu. Sebenarnya aku masih penasaran, tapi aku coba untuk tidur.
Wah, benar-benar kacau pikiranku. Tetap saja gak bisa tidur karena memikirkannya. Pada saat itu, lagi-lagi aku tersentak. Kali ini aku mendengar lolongan anjing tetanggaku begitu panjang dan menyeramkan. Bulu kuduku mulai naik. Badanku merinding, kutarik selimut, kututupi seluruh tubuhku dari kepala hingga kaki. Tiba-tiba aku teringat, rupanya malam itu adalah malam Jumat. Makin menjadi parno aku. Kupaksa pejamkan mata, tetap saja aku gelisah. Setelah beberapa saat, aku putuskan mencoba melihat lagi ke kamar mandi itu. Perlahan-lahan mengintip, udah kayak maling aja di dalam rumah sendiri mengendap-endap. Ternyata benar dugaanku, ular sudah tidak ada, menghilang gitu aja, seperti datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Lalu aku langsung bergegas pergi masuk ke rumah. Tetapi di saat aku mau masuk pintu rumah, di depan pintu samping rumahku itu ada pagar tembok berbatasan rumah tetanggaku. Astagfirullah, kataku. Ya Allah, kataku. Di atas pagar itu ada seekor kelelawar, tetapi besar. Entah apa ya, kalong kayaknya namanya kalau yang gede. Sungguh aneh, kepalanya ada 2. Lalu dia mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang. Saat dia baru mau terbang, mendadak hilang. Allah Akbar, kataku. Apalagi ini? Tanpa pikir-pikir, aku masuk banting pintu, langsung tarik selimut lagi. Kejadian itu sungguh menyiksaku. Jadi tidak bisa tidur sampai pagi. Parno terus bawaannya. Aku tak tahu pertanda apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi yang pasti setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, aku lalu mengalami kejadian mistis di rumahku. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa tetap tunggu cerita-cerita saya selanjutnya ya. Sampai jumpa.